Makkah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Harful ba'. Al-ba'ul mufradatu harfu jarrin bi arba'ata asyara ma'nan. Awwaluha al-ilsaq. Qila wa huwa ma'nan la yufariquha. Falihadza iqtasara alaihi Sibawayhi. Thumma al-ilsaq. Thumma al-ilsaqu haqiqiyyun ka amsaktu bi Zaidin. Wa majaziyun marartu bi Zaidin. Ila. At-thaniyah ta'diyah. Wa tusamma ba'an naqli aidan. Wa hiya al-mu'aqibatu lil hamzati fi tasyiril fa'ili maf'ulan. Wa akthar ma ta'adda al-fi'l al-qasir taqulu fi dhahaba Zaidun dhahabtu bi Zaidin wa adhabtuhu. Ila. At-thalithatu al-isti'anatu wa hiya ad-dakhilatu ala alati al-fi'li nahwu katabtu bil qalam wa najartu bil kutub. Qila wa minhu ba'ul basmalati li'anna qila wa minhu ba'ul basmalati li'anna al-fi'la la yata'atta 'ala al-wajhi al-akmal illa biha. Jadi pengajian kalinya, pengajian kita untuk yang sekarang ini kita bahas sedikit tentang ilmu nahwu. Jadi dalam ilmu nahwu itu ada pembahasan tentang huruf-huruf jar. Di antara huruf-huruf jar tersebut ada salah satunya adalah huruf ba. Maka di dalam kitab Mughnil Labib di sini dijelaskan bahwa huruf ba itu sendiri memiliki 14 makna. Jadi bukan cuma satu makna huruf ba itu, ada 14 makna. Di antara makna-makna daripada huruf ba tersebut yang pertama adalah ilsaq. Ilsaq ini dengan pengertian lengket. Menurut sebagian ulama, ilsaq ini adalah makna yang tidak bisa terlepas daripada huruf ba. Oleh karena itu, oleh Imam Sibawayhi, beliau hanya membatasi makna ba kepada ilsaq saja. Kenapa? Karena setiap makna-makna daripada huruf ba itu tidak terlepas dari ilsaq. Kemudian berbicara tentang ilsaq, ilsaq itu sendiri ada ilsaq yang hakiki, ada ilsaq yang majazi. Artinya ada lengket yang secara hakiki, ada juga lengket secara majazi. Contoh lengket secara hakiki, umpama kita katakan amsaktu bi Zaidin. Aku berpegang dengan Zaid. Nah, maka ketika dikatakan amsaktu bi Zaidin, aku berpegang dengan Zaid, maka pada waktu itu menjelaskan bahwa aku berpegang ada kalanya pada tangan Zaid, ada kalanya pada baju Zaid. Nah, dimana ketika aku berpegang pada tangannya Zaid, berarti tangan saya lengket dengan tangan Zaid. Atau aku berpegang dengan bajunya Zaid, berarti tangan saya lengket dengan bajunya Zaid. Nah, itu contoh ilsaq yang hakiki. Ada juga contoh ilsaq yang majazi. Contohnya apa? Contohnya marartu bi Zaidin. Aku lewat lengket dengan Zaid. Lewat lengket dengan Zaid maksudnya apa? Maksudnya aku lewat di mana tempatku itu berlengketan dengan tempat lewatnya Zaid. Dah. Maka lengket di sini terjadi majas, artinya tidak betul-betul lengket. Dah. Tetapi tempat saya lewat itu berlengketan dengan tempat lewatnya Zaid. Nah, maka di sini terjadi ilsaq, tetapi ilsaqnya majazi. Kemudian ada juga makna daripada ba itu adalah ta'diyah. Dah. Jadi ta'diyah ini maksudnya memuta'addikan fi'il yang aslinya adalah fi'il lazim. Dah. Nah, kalau dalam ilmu sharaf ada sulasi mazid, di antaranya timbangan af'ala yuf'ilu if'alan. Jadi af'ala yuf'ilu if'alan ini salah satu wazan yang berfaedah untuk memuta'addikan fi'il yang aslinya adalah fi'il lazim. Umpama contoh qa'ada, duduk. Maka kalau dikatakan aqa'ada, maka qa'ada yang tadinya fi'il lazim bermaknakan duduk, qa'adtu, duduk oleh aku. Maka kalau dirubah wazannya menjadi aqa'ada, maka dia menjadi muta'addi. Berarti maknanya menjadikan duduk oleh aku
aqa'adtu Zaidan, menjadikan duduk oleh aku akan Zaid. Maka dia berubah dari fi'il lazim menjadi fi'il muta'addi. Ada kalanya tidak merubah kepada wazan, ada kalanya dengan menambah huruf ba. Umpama kita katakan qa'adtu bi Zaidin. Maka ketika itu maknanya jadi sama dengan aqa'adtu Zaidan. Artinya maknanya menjadikan duduk oleh aku akan Zaid. Dah. Yang ketiga, makna daripada ba adalah isti'anah, meminta bantuan. Jadi ba isti'anah ini adalah ba yang masuk di atas alatil fi'li, di atas alat daripada perbuatan. Contohnya, kata betul bil kolam, menulis oleh aku bil kolam dengan pena. Dah. Jadi ba di sini ini tunjuk kepada makna isti'anah, meminta bantuan. Dah. Jadi saya menulis dengan bantuan pena, itu maksudnya. Dah. Bila ada yang mengatakan wa min ba'ul basmalah, di antara ba yang berfaedah isti'anah adalah ba'ul basmalah. Kenapa? Li anal fi'la la yata'atta 'ala al-wajh al-akmal illa biha. Ba pada ba bismillahirrahmanirrahim, ba tersebut ada yang mengatakan itu adalah ba yang berfaedah isti'anah. Dah. Kenapa? Karena sesungguhnya perbuatan itu tidak akan bisa, perbuatan itu datang di atas jalan yang sempurna terkecuali dengan bantuan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi kita memahami ketika kita katakan Bismillahirrahmanirrahim bahwa setiap huruf jar tersebut membutuhkan kepada muta'allaq, dan muta'allaq daripada ba tersebut itu sesuaikan dengan apa yang sedang kita kerjakan. Sehingga ketika kita sedang mengarang kitab, maka ba tersebut muta'allaq kepada fi'il yang bunyinya usannifu. Nah, usannifu bismillahirrahmanirrahim, mengarang oleh aku dengan bantuan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dah. Maka berbicara tentang ba yang berfaedah isti'anah, dah, di mana pada waktu kita katakan usannifu bismillahirrahmanirrahim, pada waktu itu kita mengarang kitab dan kita memohon bantuan untuk kesempurnaan kitab yang kita karang ini. Kita memohon bantuan kepada Allah dengan perantara nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, ini disebut juga dengan tawasul. Jadi sebenarnya memahami daripada ba yang bermaknakan isti'anah yang kita pahami dari Bismillahirrahmanirrahim, dari situ sendiri sudah dapat difahami akan kebolehan atau anjuran tawasul. Dah. Jadi anjuran tawasul. Maka tidak bisa kita katakan usannifu bismillahirrahmanirrahim. Dah. Seharusnya kita mengarang itu, kita minta bantuannya itu, dah. Kita minta bantuannya itu seharusnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kepada nama. Karena nama Allah tidak bisa memberi bantuan kepada kita. Yang bisa memberi bantuan kepada kita sesungguhnya adalah zat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala itu yang akan memberi bantuan kepada kita. Dah. Lalu apakah dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, di mana di situ jelas-jelas kita meminta bantuan kepada nama Allah, apakah di situ terjadi kesyirikan? Seperti yang dikatakan oleh siapa, Ustadz Yahya, apa namanya? Badrussalam. Apa? Badrussalam. Abu Yahya Badrussalam. Dia katakan bahwa ketika kita membacakan salawat nariyah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan kamilatan wa sallim salaman tamman. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladzi tanhallu bihil uqadu. Ya Allah, berikanlah salawat yang sempurna dan salam yang sempurna atas junjungan kami yaitu Nabi Muhammad, yang dengan Nabi Muhammad maka terlepaslah segala belenggu-belenggu. Belenggu-belenggu artinya terlepas segala kesempitan. Dan menurut beliau, artinya Abu Yahya Badrussalam ini, menurut beliau bahwa salawat ini terkandung kesyirikan. Kenapa? Karena menurut beliau pada salawat tersebut berarti kita telah mengakui, bahwa Nabi Muhammad SAW itu dapat membuka belenggu-belenggu. Padahal yang dapat membuka belenggu-belenggu itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Perlu kami jelaskan bahwa kami juga memahami bahwa
Allah Subhanahu wa taala dengan sifat wahdaniyah, di mana wahdaniyah itu dalam i'tikad kami, dalam pelajaran kami, wahdaniyah itu ada wahdaniyah fi zat, ada wahdaniyah pada sifat, ada juga wahdaniyah pada af'al. Maka wahdaniyah pada af'al di situ dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala esa pada perbuatan, artinya tidak ada selain Allah yang bisa menciptakan perbuatan-perbuatan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada selain Allah yang bisa menciptakan perbuatan, hanya Allah yang bisa menciptakan perbuatan. Ini kami paham. Ini dalam hal ini kami paham. Cuma dalam salawat tersebut ketika kami katakan allazi tanhallu bihi uqadu, dengan Nabi Muhammad terlepaslah segala belenggu-belenggu, artinya kesempitan-kesempitan, dah. Bukan artinya Nabi Muhammad itu yang melepaskan belenggu. Makanya perlu kita terangkan bahwa ba pada kalimat bihi, ba di situ itu bermaknakan isti'anah. Nah, ba di situ bermaknakan isti'anah. Maka tanhallu bihil uqadu, ketika kita membaca salawat itu seolah-olah kita bertawasul, kita memohon bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perantaraan Nabi Muhammad, supaya dengan Nabi Muhammad ini, dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala membukakan belenggu-belenggu. Jadi ba pada kalimat bihi, pada kata alladzi tanhallu bihil uqadu, ba pada kalimat bihi tersebut itu adalah ba isti'anah. Dah. Di mana pengertian di situ adalah ba isti'anah, artinya kita meminta bantuan kepada Allah dengan perantaraan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar Allah Subhanahu wa taala membuka belenggu-belenggu yang ada pada diri kita. Dah. Sebagaimana ketika kita membaca bismillahirrahmanirrahim, kita meminta bantuan kepada Allah dengan perantaraan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi seperti itu. Jadi bukan artinya ketika kita membaca salawat itu lantas kita mengatakan Nabi Muhammad itu bisa membuka belenggu-belenggu itu. Dah. Artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bisa perbuatan beliau itu bisa memberikan pengaruh. Nah, tidak seperti itu. Nah, kami memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala semata-mata yang bisa memberikan pengaruh dengan perbuatan-perbuatannya. Nah, ada sedikit penjelasan tentang tawasul di dalam salah satu hadis, di mana hadis ini adalah hadis Ashabil Ghar yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, di mana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu berkata, in talaqa thalathatu nafarin mimman kana qablakum hatta awahumul mabitu ila gharin fadakhaluhu. Telah pergilah 3 orang daripada orang-orang sebelum kalian sampai mereka itu masuk ke satu tempat yang ada, sampai mereka itu bermalam di satu tempat, yaitu di dalam gua. Pada khuluhu, maka mereka pun masuk ke dalam gua tersebut. Fanhadarat, maka pada waktu itu ada batu besar, dia jatuh dari atas gunung, fasaddat alaihim al-ghar. Batu yang jatuh dari atas gunung tersebut itu pun akhirnya menutupi gua tersebut. Maka di antara 3 orang tersebut, salah seorang dari mereka berkata, innahu la yunjikum min hadhihi sahfata illa antada'ullaha ta'ala bisalihi a'malikum. Sesungguhnya tidak akan menyelamatkan kalian daripada batu yang besar ini terkecuali kalian berdoa kepada Allah dengan perantaraan salihi a'malikum, dengan perantaraan amalan-amalan kalian yang soleh. Nah, maka berdasarkan hadis ini, qala al-qadhi Husain min ashabina wa ghairihi fi salatil istisqa kalaman maknahu. Berkata oleh Al-Qadhi Husain, di mana Al-Qadhi Husain ini adalah salah satu daripada sahabat-sahabat kami, dah, di mana kitab ini adalah kitab daripada Imam Nawawi. Beliau berkata apa? Beliau berkata pada pembahasan salat istisqa akan satu perkataan yang maknanya annahu yustahabbu liman waqa'a fi syiddatin ayyadahu bi salihi amalihi. Disunnahkan bagi orang yang berada pada satu kesulitan untuk berdoa dengan perantaraan amalannya yang soleh. Dah. Wastadallu bihadzal hadis. Al-Qadhi Husain berkata seperti itu. Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah tadi. Dah. Sementara ada sebagian ulama
Ada sebagian ulama yang mengatakan fi hadza syai'un. Apa yang dikatakan oleh Al-Qadhi Husain ini ada sesuatu yang harus dipertanyakan di situ. Kenapa? Li'anna fihi naw'an min tarkil iftiqaril mutlaqi ila Allah Ta'ala. Karena sesungguhnya berdoa dengan perantaraan amalan yang soleh, di situ ada semacam meninggalkan iftikar, ketergantungan kita secara mutlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, wa matlubu du'ai al-iftikar. Sementara tujuan daripada berdoa itu adalah iftikar, adalah menampakkan sifat kemiskinan kita, kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, walakin akan tetapi dijawab dzakara Nabi sallallahu alaihi wasallam hadzal hadis sana'an alaihim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan hadis ini sebagai sanjungan atas mereka. Fawa dalil, maka itu menunjukkan ala taswibihi, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenarkan apa yang dilakukan oleh mereka, di mana mereka berdoa dengan perantaraan amalan-amalan yang soleh. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau dengan amalan yang soleh itu bisa dijadikan sebagai perantara, kalau amalan yang soleh itu bisa dijadikan sebagai perantara, lalu apakah orang yang soleh itu tidak bisa dijadikan perantara? Kalau amalannya saja bisa, otomatis orang yang soleh pun itu pun bisa dijadikan sebagai perantara. Nah, ini kalau dalam ilmu usul ini disebut dengan mafhum muwafaqah. Ini disebut dengan fahwal khitab. Lebih lagi, kalau amalannya saja bisa dijadikan sebagai perantara, lebih lagi orang yang melakukan amalan tersebut. Nah, makanya ini harus bisa dipahami ini. Nah, kemudian setelah itu maka dengan keterangan-keterangan yang sudah disebutkan tadi, terutama tentang hadis tadi, di situ menjelaskan bahwa sebagaimana dengan amalan soleh itu bisa dijadikan perantara, begitu juga dengan orang-orang soleh itu lebih utama lagi. Terlebih orang yang soleh itu adalah Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad SAW adalah orang yang kesolehannya itu melebihi semua orang-orang yang soleh. Bahkan keutamaan Nabi Muhammad itu melebihi keutamaannya makhluk-makhluk yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan makhluk-makhluk yang barangkali akan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan penjelasan itu, berarti kalau kita kembalikan kepada salawat nariyah itu tidak ada kandungan kesyirikan seperti yang dituduh oleh Ustadz Abu Yahya Badurus Salam, di mana beliau menuduh bahwa dalam salawat nariyah di situ terkandung kesyirikan. Maka himbauan saya, Ustadz Abu Yahya Badurus Salam itu ngaji dulu ilmu nahu sebelum mengatakan syirik salawat nariyah. Ngaji dulu nahu, kasih kelar. Kalau nggak kelar, jangan dulu bahas-bahas, apalagi bilang-bilang salawat itu terkandung kesyirikan. Kenapa? Karena salawat nariyah itu sendiri dikarang oleh ulama yang soleh. Tidak seperti yang Anda katakan bahwa beliau adalah orang jahil, orang bodoh. Bahkan ilmu Anda itu tidak sebanding dengan kotoran-kotoran yang ada pada badan beliau. Kira-kira itu sedikit dari kami, mudah-mudahan memberi manfaat kepada yang lain, agar kita jangan sombong dengan ilmu sedikit yang ada pada diri kita, lantas kita mengatakan orang-orang lain itu syirik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.